Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11, dalam tema tetaplah di dalam ajaran Kristus. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, Raja damai, yang sudah datang menjumpai kami umat manusia yang berdosa, yang menyelamatkan kami. Bersyukur kami atas karya selamat, karya agung yang Engkau sudah kerjakan bagi kami semua. Dan bersyukur ketika saat ini Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami selalu membutuhkan firman-Mu, maka kiranya firman ini memberkati kami, terpatri di hati dan pikiran kami, sehingga dengan kekuatan firman-Mu, kami akan hidup setia dan taat kepada Tuhan, melakukan apa yang benar, menjadi berkat bagi banyak orang. Karuniakanlah hikmat dan konsentrasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang menonton video ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca kitab 2 Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11, dalam perikop tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Natal adalah identik dengan kasih, atau Natal sama dengan kasih. Sebab Natal adalah bukti kasih Allah, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Walaupun kita manusia berdosa, kita hidup dalam dosa, tetapi dengan kasih-Nya, Dia rela menjadi manusia untuk melepaskan kita dari belenggu dosa,
agar supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan bahkan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, firman yang sangat familiar dengan kita dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita. Kasih Allah begitu besar, kasih Allah begitu nyata, kasih Allah begitu sempurna. Bahkan Rasul Paulus membahasakan bahwa kasih Allah begitu luas, kasih Allah begitu dalam, kasih Allah begitu lebar, kasih Allah begitu panjang. Artinya manusia tidak dapat menyelami kasih Allah. Dan kasih Allah itu tidak ada batasnya. Kasih Allah itu tidak punya limit. Kasih Allah menjangkau semua orang. Kalau manusia mengasihi, kadangkala kasih itu terbatas. Bahkan kasih manusia itu punya limit, tapi kasih Allah unlimited, tidak ada batasnya. Terkadang juga saudara, ketika manusia mengasihi, orang seringkali mengatakan ada U di balik B, ada udang di balik batu, ada maksud tertentu. Tetapi kasih Allah itu adalah kasih yang murni, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus, bahkan kasih yang tidak menuntut balas. Itulah kasih agape. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Natal adalah bukti kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar, kasih Allah yang menjangkau semua orang, kasih Allah yang menyelamatkan. Nah, perenungan kita saat ini dalam kitab pertama Yohanes. Saudara, dikatakan dalam pasal 1 ayatnya yang pertama, bahwa surat ini dari penatua ditujukan kepada seorang ibu. Nah, saudara yang kekasih, ketika kita membaca buku tafsiran atau barangkali kita men-search di Google, kita akan mendapati bahwa ibu yang dimaksud ini di satu pihak itu secara personal, benar kepada seorang ibu yang mempunyai anak-anak yang mengasihi. Dan kedua, dikatakan bahwa ibu ini adalah gambaran gereja, ditujukan secara komunal, secara komunitas kepada banyak orang, bahwa ibu digambarkan gereja atau jemaat, dan anggota jemaat itu adalah anak-anak, di mana mereka saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, baik secara personal maupun secara komunal, kepada ibu, kepada gereja, firman ini disampaikan. Tetapi intinya penulis kitab surat bersuka cita karena mendapati anak-anak atau mendapati jemaat Tuhan, mereka hidup dalam kasih. Bahkan saudara, dikatakan di ayatnya yang kelima bacaan kita, dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Nah, dari mulanya perintah ini, yaitu supaya hidup saling mengasihi. Tuhan Allah ketika menjadikan manusia Adam dan Hawa, Adam dan Hawa mereka melanggar perintah Tuhan. Tapi Allah menjangkau mereka. Allah menjumpai mereka di Taman Eden ketika mereka bersembunyi telah melakukan dosa. Tetapi Allah memulihkan mereka. Bahkan saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, yang mau menyatakan Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Allah yang mengasihi, sehingga dikatakan hukum yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua adalah kita mengasihi sesama kita. Saudara yang kekasih, Allah lebih dulu mengasihi kita. Dengan kelahirannya, dengan kedatangannya ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah yang nyata. Sekalipun saudara, Tuhan Yesus dia harus dilahirkan dalam kehinaan. Hanya di sebuah kandang, dibaringkan di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Menyatakan kepapaan, kehinaan, bahkan kesederhanaan. Tapi karena kasihnya yang besar,
dengan kesoliderannya dia datang ke dalam dunia. Saudara, ketika kita merayakan Natal sekarang ini di masa revolusi industri 4.0, bahkan akan memasuki 5.0. Saudara, perayaan Natal saat ini sangat-sangat luar biasa, sangat spektakuler. Tidak seperti 2000 tahun yang lalu yang sangat sederhana. 2000 tahun yang lalu tidak ada pohon Natal, tidak ada pernak-pernik Natal yang mewah-mewah, yang indah-indah, tidak ada makanan, minuman, dan seterusnya. Tapi sekarang saudara, kita merayakannya itu sangat mewah dalam kemegahan, dalam segala kenikmatan dunia saudara. Karena kita merayakan atau menyambut Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Asalkan hati kita penuh damai, asalkan kita dikuasai oleh sukacita. Nah saudara-saudara yang kekasih, kembali lagi bahwa sang penulis dia menyampaikan kepada ibu, kepada gereja Tuhan, hidup saling mengasihi. Sebab ada penyesat, ada antikristus. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Padahal Yesus, dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dilahirkan oleh seorang Bunda Maria. Dan dia merasakan hal-hal kemanusiaan seperti yang kita rasakan atau yang kita alami. Yesus pernah dilahirkan, Yesus pernah makan, Yesus pernah berjalan, bahkan Yesus pernah lapar. Yesus pernah melayani bersama dengan orang-orang atau murid-murid para pengikutnya. Artinya kemanusiaan yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kita tidak dapat memungkiri bahwa di satu pihak Yesus adalah Allah. Tidak ada Allah saudara, bahkan tidak ada manusia seperti Yesus. Yesus betul-betul dia rela menderita. Dia rela mati, tapi dia bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa supaya kita manusia diselamatkan. Saudara yang kekasih, bersyukur kita memiliki Allah. Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang pernah merasakan seperti yang kita rasakan. Karena itu saudara, kita yakin dalam gumul hidup apapun Yesus tahu siapa kita. Yesus tahu keadaan kita. Yesus tahu jalan keluar yang harus kita hadapi. Yesus tahu apa yang terbaik. Karena Yesus pernah merasakan seperti yang kita alami, seperti yang kita rasakan. Dan dia adalah Allah yang hidup, yang tahu persis kehidupan kita. Nah, para penyesat antikristus tidak mengakui yang demikian. Karena itu saudara, penulis kitab Yohanes mau mengatakan waspada terhadap antikristus. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita yang percaya kepada Yesus, kita yang meyakini Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, adalah Juru Selamat. Mari kita fokus iman kita kepada Tuhan. Mari kita tetap hidup setia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terutama saudara, mari kita hidup dalam kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi orang lain. Mengasihi keluarga kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang siapapun mereka. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kita mengasihi musuh kita. Tidak mudah saudara, tapi Yesus telah melakoni semuanya. Yesus telah memberi contoh bagi kita. Karena itu kita diharapkan untuk senantiasa hidup sesuai dengan karakter Kristus. Kita harus sangkal diri, pikul salib, dan betul-betul mengikut Yesus di jalan yang benar. Nah saudara yang kekasih, sekali lagi bahwa Natal adalah bukti kasih Allah, kasih yang begitu besar. Maka di hari Natal ini saudara, kita diingatkan, mari kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita hidup saling memperhatikan. Mari kita hidup saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan mari kita hidup saling mempedulikan, peka dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Ada yang membutuhkan uluran tangan kita. Ada yang membutuhkan belas kasihan kita. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan kesungguhan, mari kita mengasihi. Ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, tidak ada salahnya kita juga memberi berkat bagi orang lain.
Sebab dengan memberi itu berarti kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan Natal juga selalu kita melihat pemandangan umum, diakonia, berbagi kasih dengan orang lain, dengan orang-orang yang membutuhkan, dengan orang-orang yang harus dibantu. Di dalamnya saudara ada kita yang membantu orang lain, ada kita yang mempedulikan orang lain. Saudara yang kekasih, dengan memberi kita menerima, dengan mengasihi maka kita akan dikasihi. Dan kita yakin bahwa Allah melihat siapa kita. Tuhan Allah dia tahu keadaan kita. Tuhan Allah dia tahu kemampuan kita untuk memberi. Karena itu ketika kita memberi, kita bukan cuma menjadi ember penampung berkat, tapi kita menjadi pipa penyalur berkat. Siapapun kita, dalam kondisi apapun, mari kita mengasihi orang lain. Karena Natal adalah kasih. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih juga dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama dikatakan, kasih itu sabar. Saudara, selain kasih memberi, mempedulikan, mengasihi orang lain, maka kasih juga dikatakan adalah sabar. Saudara, menjadi orang sabar itu tidak mudah. Tetapi tidak ada orang yang mati karena sabar. Tetapi ketika kita hidup saudara dalam hubungan suami istri, orang tua anak, apalagi di bulan Desember ini, ketika kita ada di minggu Advent, maka ada banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ada banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Terkadang membuat kita tidak menjadi orang yang sabar, tapi lekas marah. Namun firman mengingatkan kita, hidup dalam kasih. Maka sabar itu juga adalah hal yang sangat penting. Kita sabar dalam kehidupan rumah tangga. Kita sabar menghadapi segala sesuatu. Kita sabar untuk melakukan sesuatu. Kita sabar untuk mendapatkan sesuatu. Bukankah Yesus juga yang kita rayakan? Dia telah mencontohkan bagaimana kesabarannya sampai dia harus mati di kayu salib, tapi dia bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Saudara yang kekasih, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih tidak sombong. Kasih itu murah hati. Saudara, ketika hati kita tulus, hati kita tidak error, berarti ada kemurahan, ada kemurnian hati, sehingga kita mampu berbagi kasih, bahkan membuka hati kita. Ketika masih ada akar pahit yang menguasai kehidupan kita, maka di hari Natal ini, menyambut hari sukacita, kita tanggalkan semua akar pahit. Torang kasih keluar semua itu agar supaya hati kita bersih. Jadi palungan Yesus hadir, Yesus lahir yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita untuk hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Karena itu milikilah kemurahan hati dan tidak cemburu. Saudara, saya mau mengartikan bahwa tidak cemburu juga itu berarti tidak ada iri hati, tidak ada amarah, tidak ada hal-hal yang membuat kita merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebab biasanya menyambut Natal, orang kadang dia paket mulai dari Januari, nanti dapat paket itu di bulan Desember ketika merayakan Natal. Ketika ada tetanggamu mobil baru, ketika ada tetanggamu kulkas baru, ketika ada tetanggamu televisi baru, perabotan yang baru, jangan cemburu, jangan iri hati, jangan marah, saudara. Itu adalah berkatnya. Ketika juga kita berusaha, ketika juga kita mau kerja keras mendapatkan seperti apa yang tetangga kita dapatkan, tidak ada yang mustahil. Itu waktunya mereka, waktunya kita. Ada yang disiapkan oleh Tuhan. Karena itu jangan cemburu dan jangan iri hati terhadap orang lain. Itu bukan kasih. Kemudian saudara, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Saudaraku yang kekasih, Maria dan Yusuf, mereka tidak pernah memegahkan diri. Ketika mereka dipakai oleh Tuhan menjadi sarana
Allah lahir, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yusuf dan Maria tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong dengan kapasitas mereka sebagai ayah dan bunda Yesus Kristus. Mereka sangat rendah hati. Saudara yang kekasih, mari kita rendah hati menikmati Natal, menyambut, merayakan Natal. Kesombongan itu menghilangkan rasa sukacita. Kemegahan diri menghilangkan damai sejahtera. Tapi kerendahan hati mengundang damai dan sukacita itu tinggal tetap dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan jemaat kita. Bahkan kita akan menjadi ibu, anak-anak kita. Kita akan hidup dalam kasih, kita tidak akan disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita akan menjadi gereja Tuhan sebab keluarga adalah gereja kecil sebagai satu persekutuan. Allah hadir, Allah lahir, Yesus lahir dan memberkati kehidupan kita. Jadi sarana berkat. Karena itu saudara yang kekasih, kasih dikatakan tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, dan ia bersukacita karena kebenaran. Itulah kasih. Dari 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang paling besar. Itulah Natal, saudara. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling menguatkan. Mari kita bersukacita. Mari kita memiliki damai Kristus. Sehingga benar-benar kita hidup dalam kasih, tidak hidup dalam kecemburuan atau iri hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tetapi kita hidup dalam kerendahan hati, kemurahan hati, ketulusan, kemurnian hati, bahkan kita sabar. Ini semua adalah karakter Yesus yang kita rayakan di hari Natal. Saya percaya saudara, semua kita terberkati, semua kita diberkati oleh Tuhan, dan kita menikmati sukacita sehingga orang boleh masuk gereja di hari Natal. Kita berdoa tahun baru Tuhan siapkan juga bagi kita. Pakatuan wo pakalawiran. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajarkan kami hidup dalam kasih. Mampukan kami menerjemahkan kehendak firman-Mu. Diberkatilah kami semua. Kami yakin Tuhan Yesus mampu menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami hidup dalam kasih, sabar, kemurahan hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tapi dalam kerendahan hati seperti Yesus yang kami rayakan. Tuhan jangkau Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun mereka berada, yang sementara menonton video ini diberkati. Ketika mereka lemah Tuhan kuatkan, ketika sakit Tuhan sembuhkan. Dalam gumul hidup apapun, yakin bahwa Allah Immanuel beserta dengan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas dengan kerendahan hati berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikan jempol, tanda like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jika Bapak Ibu Saudara-saudara berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki, dan tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.